Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Terima kasih Yesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Oh, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya selamanya. Ayo mau hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus belajar ya Tuhan, mengenal firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 November 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pemimpin muda yang penuh dengan Roh Kudus. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 18 dan Yoel 2 ayat 28. Saya membacakannya dalam Efesus 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Lalu di dalam Yoel 2 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Setiap generasi akan melahirkan pemimpin pada zamannya. Seorang pemimpin akan muncul berdasarkan kapasitas, wawasan, kepribadian, dan keterampilan yang dimiliki. Sebelum tampil menjadi seorang pemimpin, seseorang hendaknya belajar untuk memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Tanpa belajar memimpin diri sendiri, tidak mungkin menjadi seorang pemimpin yang efektif bagi sesamanya. Menguasai diri dalam berbagai hal sangat penting bagi seorang pemimpin. Mengikuti proses menjadi seorang pemimpin patut dijunjung tinggi. Apapun latar belakang kehidupannya, tidak akan menjadi permasalahan penting dalam mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin yang dapat diandalkan. Sebagai contoh, setelah meninggal, Tuhan menetapkan Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan Musa.
Menurut pemahaman pada umumnya hal itu mustahil terjadi karena Yosua sebelumnya adalah hamba atau kacung atau peladen dan atau caraka Musa. Saat pelantikannya pada Yosua 1-3 kali, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Tuhan memahami betul bahwa latar belakang Yosua sebagai hamba akan memunculkan permasalahan tersendiri bagi Yosua. Tetapi Tuhan memberkati Yosua dengan firman-Nya yang akan menguatkan kehidupannya terus-menerus sebagai seorang pemimpin yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kesetiaannya kepada Tuhan dan firman-Nya yang menganugerahkan kekuatan hati pada panggilan Tuhan sebagai seorang pemimpin. Sampai pada masa tuanya, Yosua tetap komitmennya akan beribadah kepada Tuhan bersama seluruh keluarganya. Di dalam Yosua 24 ayat 15b. Yusuf memiliki pengalaman untuk diperjualbelikan di Mesir pada saat itu. Potifar sebagai punggawa kerajaan membeli Yusuf dari pasar perdagangan budak. Potifar menugaskan Yusuf untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Yusuf difitnah oleh istri Potifar yang menyebabkannya dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala lembaga permasyarakatan atau kalapas di Mesir. Yusuf menjalani proses pembentukan kepribadian menjadi seorang pemimpin dengan memikul beban yang sangat berat. Mengalami beban yang berat sebagai proses untuk menghasilkan wawasan, kepribadian, dan daya kepemimpinan yang andal di kemudian hari. Tuhan memberikan hikmat kepadanya untuk membangun lumbung gandum pada beberapa tempat di Mesir. Yusuf membeli hasil panen masyarakat dan menyimpannya pada lumbung-lumbung yang telah disiapkan sebelumnya. Hasil panen yang melimpah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 7 tahun karena krisis pangan. Karena tindakan yang besar itu, Firaun mengangkat Yusuf menjadi pemimpin muda saat itu. Masyarakat negara sekitarnya pergi ke Mesir untuk membeli gandum dalam memenuhi kehidupan, hidup untuk menghindari resiko kelaparan. Sebelum mempelajari teks ini lebih jauh, terdapat hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, yakni konteks kitab Efesus secara umum. Paulus pernah tinggal di kota ini selama 3 tahun untuk menyampaikan materi atau pokok pembelajaran tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia berdosa. Karena itu, Paulus telah memahami permasalahan yang terjadi pada jemaat tersebut, yakni terdapat sebagai jemaat yang merasa kelompoknya lebih penting daripada yang lainnya. Paulus memahami permasalahan ini perlu diselesaikan karena pemberitaan Injil yang dilakukannya. Paulus dimasukkan dalam penjara. Dari dalam penjaralah kitab Efesus ini dituliskannya. Setelah mempelajari teks dan konteksnya, kita akan lanjutkan untuk mempelajari makna yang ingin disampaikan Efesus 5 ayat 15-18. Yang pertama, Paulus mengajak jemaat untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan seksama? Seksama artinya cermat, tepat, atau benar. Kehidupan yang tepat dengan standar apa? Bukan dengan standar stratifikasi sosial, tetapi pada firman Tuhan. Sejak penciptaan, Allah menghembuskan roh-Nya yang sama kepada manusia, yang menyebabkannya menjadi makhluk yang hidup. Hal ini yang menyebabkan semua manusia sama di pemandangannya. Selain itu, iman yang telah dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang percaya yang menyebabkan setiap orang percaya sama-sama dibenarkan. Jika pemikiran didasarkan pada landasan ini, maka setiap orang akan menjalani kehidupan secara arif atau bijak dan atau memiliki pengetahuan yang dari Tuhan. Lalu yang kedua, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang paling penting yang harus dimengerti oleh setiap orang? Tuhan menghendaki dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Inilah satu-satunya kematian yang dikehendaki Tuhan supaya yang semestinya mati karena dosa yang dilakukan setiap manusia memperoleh kehidupan kekal. Inilah kematian karena dosa, supaya setiap orang berdosa yang semestinya mati mendapatkan hukuman mati, memperoleh grasi sama dengan pengampunan Tuhan untuk mendapatkan kehidupan. Tuhan menghendaki setiap orang selamat
oleh kasih karunia-Nya yang besar. Lalu yang ketiga, memohon Roh Tuhan memenuhi kehidupan. Yang paling dibutuhkan manusia adalah Roh Allah. Setelah Allah membentuk debu tanah, Ia akan tetap menjadi seonggok adama atau tanah tanpa hembusan nafas Allah. Hembusan nafas Allah itulah yang menyebabkan manusia menjadi makhluk hidup di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan menganugerahkan nafas hidup kepadanya, Ia menggunakannya untuk melawan Tuhan dan firman-Nya. Mereka jatuh ke dalam dosa, memperanakan anak cucu di dalam dosa, melakukan pernikahan dengan siapa saja yang mereka sukai tanpa meminta Tuhan memberkati pernikahan mereka. Hal itu yang menyebabkan Allah menarik roh-Nya dari manusia. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga. Manusia menjalani kehidupan tanpa pimpinan Roh Allah. Ujungnya mereka binasa karena air bah. Seorang pemimpin hendaknya mengandalkan Roh Tuhan dalam menjalankan kepemimpinan. Roh Kudus akan menginsafkan setiap orang yang akan dosanya. Dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Membimbing setiap orang untuk percaya kepada Kristus. Roh Kudus akan melahirkan kehidupan, menetapkan setiap orang yang percaya menjadi anak Allah. Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan, mengajar setiap orang percaya di dalam Lukas 12 ayat 11 sampai 12, memberi hikmat di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16, dan memberitakan Injil Kristus. Hal ini yang menyebabkan setiap orang menjadi pemimpin yang efektif. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami sebagai pemimpin-pemimpin muda Tuhan yang telah Engkau tetapkan Tuhan, yang telah Engkau berikan hikmat bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami memiliki kepemimpinan yang penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Bimbing kami selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.